Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 43. Hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus. Sebuah kalimat peneguhan yang memberikan kelegaan yang luar biasa di tengah ketidakpastian, kegelisahan, ketakutan, dan bahkan ancaman bahaya maut. Lepas dari layak atau tidaknya Yesus menjanjikan Firdaus kepada penjahat ini. Dan Yesus benar-benar terus terang mengatakan Firdaus kepada penjahat ini. Karena kalau kita mau meneliti lebih jauh, kata Firdaus hanya disampaikan sekali ini saja oleh pengarang Injil pada saat yang khusus ini, saat Yesus bersama dengan penjahat ini di Golgota. Karena seringkali pengarang Injil menuliskan kerajaan Allah atau kerajaan surga untuk merujuk kepada Firdaus. Di sini kita menyaksikan bahwa belas kasih Allah melampaui segalanya karena seseorang menerima rahmat pertobatan dalam kondisi apapun. Tetapi apakah semudah itu bagi kita yang membaca, mendengar, atau melihat peristiwa itu, di mana kita tidak mengalami secara langsung peristiwa penyaliban itu? Tidak mudah bagi kita yang masih begitu aktif dan penuh semangat untuk berpikir atau merenungkan tentang Firdaus. Mungkin kita berpikir bahwa kita masih punya waktu. Waktu kita masih lama. Kita masih mempunyai misi untuk dilaksanakan. Hal-hal ini membuat kita menganggap remeh atau bahkan meragukan tentang Firdaus. Karena saat kita berpikir mengenai Firdaus, kita akan pergi ke ranah yang tidak diketahui, ranah yang tidak bisa kita kontrol, ranah di mana kita benar-benar tidak berdaya, yang pada akhirnya membawa kita kepada kegelisahan dan ketakutan. Meskipun tidak pernah terbesit dalam benak kita mengenai Firdaus, mau tidak mau, suatu saat kita pasti akan menjalani dan menghadapinya. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Atau mungkin bahkan perlukah kita mempersiapkan diri? Dan pastinya kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, pasti kita belum siap sama sekali. Karena kita masih mau menikmati kehidupan ini. Bahkan kalau bisa, selama-lamanya. Dan kita tahu pasti dalam relung batin kita bahwa itu tidak mungkin. Dan hal ini yang buat kita gelisah tanpa sebab yang jelas. Dan bila kita berkaca dari pengalaman penjahat yang disalib bersama Yesus di Golgota, dia sama sekali tidak melakukan persiapan apa-apa untuk Firdaus ini. Dia berbuat kejahatan yang keji dan bukannya kebaikan, sehingga dia harus menerima hukuman salib yang pada saat itu adalah hukuman yang tidak berperi kemanusiaan dan penghinaan terbesar. Tetapi di saat-saat terakhir dia menerima anugerah Firdaus ini. Tetapi bila kita merasa tidak perlu mempersiapkan diri, apakah kita seberuntung itu, dalam tanda kutip beruntung, seperti penjahat ini, di mana kita masih diberi kesempatan untuk menyesal dan bertobat di saat terakhir kita. Bila kita merasa tidak seberuntung itu, maka selanjutnya persiapan apa saja yang perlu kita lakukan untuk menghadapi saat-saat yang tidak pasti, saat-saat yang di luar kontrol kita, saat-saat terakhir kita. Maka mari kita dengarkan kembali kata-kata Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus berkata, hari ini juga. Berapa dari kita yang benar-benar menghidupi hari ini? Saat ini, kita mungkin pernah mendengar istilah carpe diem, seize the day. Hidupilah hari ini, hidupilah saat ini. Tetapi benarkah kita menghidupi hari ini atau saat ini? Banyak dari kita yang hidup dalam penyesalan akan masa lalu yang sudah terjadi jauh ke belakang.
tetapi mereka masih merasakan bahwa kejadian itu seperti baru terjadi kemarin. Bayangkan, kemarin saja mereka masih terkekang dengan masa lampau mereka. Mereka tidak hidup dalam saat ini, dalam hari ini, tapi mereka melewatkan saat ini dengan terpaku pada masa lampau mereka. Mereka hidup dalam khayalan atau berandai-andainya. Seandainya aku berbuat itu, maka seandainya aku tidak berbuat itu pada masa lalu, maka seandainya aku memilih itu saat itu, maka seandainya aku tidak memilih itu di waktu yang lalu, maka seandainya, dan seandainya. Dan sekejap saja mereka kehilangan rahmat. Rahmat dari ini, rahmat saat ini yang Tuhan berikan kepada kita. Bila banyak orang yang hidup dalam bayangan masa lampau, kenyataannya yang ada banyak pula yang hidup dalam masa depan, besok, dan besok. Mereka mungkin terdolong oleh rasa iri hati, atau kegalauan, atau sebab lainnya, sehingga mereka hidup dalam angan-angan, hidup dalam mimpi, hidup dalam ilusi. Seandainya aku punya ini, maka pastinya. Seandainya aku adalah ini, adalah orang itu, maka pastinya. Seandainya, dan seandainya. Dan mereka tetap terpuruk dalam ilusi dan angan-angan mereka, tanpa berbuat sesuatu untuk hidupnya sekarang ini. Carpe diem, hiduplah saat ini. Inilah persiapan yang Tuhan minta dari kita. Sebagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa, Yahweh, dalam bahasa Inggrisnya, I am who am, aku adalah aku. Merupakan penyataan bahwa Firdaus, surga bukanlah tempat, melainkan kehidupan dengan kesadaran penuh yang terus-menerus mempunyai relasi, menjalin relasi dengan Tuhan. Pendek kata, hidup bersama Tuhan, hidup di dalam Tuhan, itulah Firdaus. Hal ini terasa jelas dalam bahasa Inggris, I am who am, yang menyiratkan bahwa Tuhan hadir, ada, sekarang, dan saat ini. Dan ini merupakan anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan senantiasa mengundang kita untuk hidup dalam saat ini, bukan kemarin, bukan besok, tetapi hari ini, saat ini. Berkaca kepada pengalaman Bapak pendiri kami, Bapak Suci Santo Dominikus, yang selalu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbicara tentang Tuhan, untuk mewartakan dan berbicara kepada Tuhan, untuk senantiasa berdoa. Hal ini menyadarkan kita bahwa kita harus senantiasa hidup di dalam Tuhan saat ini. Disinilah kita merasakan surga di dunia. Hari ini juga engkau bersama aku. Apakah ada hal lain di dunia ini yang kita inginkan selain berada bersama Tuhan setiap saat? Doa Bapa kami senantiasa mengajak kita untuk hidup saat ini, berada dalam naungan Tuhan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hari ini saja. Injil Matius mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi jangan khawatir tentang hari esok, karena hari esok akan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Cukuplah suatu hari dengan kesusahannya sendiri. Perayaan Ekaristi juga mengajak kita untuk senantiasa hidup dalam saat ini. Hari Kamis Putih yang kita rayakan kemarin menjadi pusat iman bahwa Kristus hadir dalam setiap roti dan anggur. Inilah tubuhku, inilah darahku yang diserahkan bagimu. Sebuah rahmat yang dicurahkan terus-menerus dengan kesegaran dan senantiasa baru. Kita semua dalam setiap perayaan di mana kita turut mengambil bagian. Doa ketenangan dari Reinhold Niebuhr.
Tuhan, berikanlah kepadaku hati yang tentram untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah, keberanian untuk mengubah apa yang masih bisa aku ubah, dan hikmat untuk membedakan kedua-duanya. Dapat mempersiapkan kita untuk hidup di saat ini, di awal hari ini. Doa ini membawa kita bahwa kita tidak mempunyai kontrol dengan apa yang sudah terjadi di masa lampau, dan kita juga tidak mempunyai kuasa akan masa depan kita. Kita hanya mempunyai kontrol kuasa akan saat ini untuk memperbaiki masa lampau, dan apa yang kita perbuat hari ini menjadi permulaan di masa depan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah hari bersama Tuhan. Bersama dengan Tuhan adalah surga, Firdaus, dimanapun kita berada. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku.